Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kali ini kita akan belajar tentang masalah yang dihadapi beberapa orang. Family unboxing, membongkar keluarga. Dan kali ini saya tidak menceritakan satu kasus. Saya akan menceritakan satu topik yang sama yang dihadapi oleh beberapa orang. Siapa mereka? Orang-orang yang pernah konseling dengan saya. Saya sudah mengkonseling keluarga itu sejak tahun 98. Berarti sudah jalan ya hampir 25 tahun atau lebih dari 25 tahun. Begitu banyak yang saya hadapi dengan segala macam variasinya. Dan kali ini saya akan bercerita dengan saudara. Mereka yang mau bercerai. Ada begitu banyak alasan untuk bercerai. Dan penelitian menyebutkan bahwa alasan ekonomilah yang menjadi alasan paling banyak menjadi sebab perceraian. Ekonomi. Tapi berikutnya ada lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada lagi pengkhianatan, pasangan selingkuh, ada lagi campur tangan keluarga. Ada lagi ternyata mengalami kebangkrutan. Dan itu tidak diceritakan dari awal bagaimana pernikahan mereka sebenarnya memiliki bom waktu di dalam karena masalah keluarga yang tidak diselesaikan. Lalu ada alasan yang lain lagi, yaitu beda agama. Jadi kemudian muncul bahwa ternyata pernikahannya beda agama. Kemudian muncul lagi pasangan tidak bertanggung jawab. Lari, meninggalkan begitu saja, lenyap di telan bumi. Lalu dia mau cerai. Nah, kali ini saya akan menyampaikan akan kisah demi kisah ini. Tidak bisa total detail, karena saya tetap menjaga akan rahasia dari mereka yang konseling. Tapi minimal kita belajar kasusnya, lalu bagaimana mengatasinya. Sebagian besar ini adalah sungguh kenyataan hidup, bukan cerita fiktif, bukan. Karena sekali lagi, saya menjadi konselor pranikah, konselor anak muda, konselor keluarga sudah sekian puluh tahun. Kalau saya berbagi cerita dengan saudara, berbagi cerita dengan kalian, bukan untuk membicarakan kesalahannya, bukan untuk kemudian menyalah-nyalahkan yang bersangkutan, bukan. Tapi keinginan saya adalah mari belajar. Kita ini keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu banyak orang yang tinggal di dalamnya, dengan perbedaan yang begitu banyak. Mari kita saling belajar, saling menghargai. Saya tidak ada masalah dengan perbedaan agama. Tidak ada masalah.
asal saling menghargai. Tetapi ketika perbedaan agama itu muncul atau dimulai dalam pernikahan, saya hanya sangat menyayangkan. Mengapa? Karena yang pertama adalah pelanggaran undang-undang. Karena memang dilarang pernikahan beda agama. Lanjut lagi. Kalau kemudian perbedaan itu, perbedaan suku, budaya, keluarga, membuat harus bercerai, menjadi alasan perceraian, itu pun saya hanya bisa memakluminya. Ya maklumlah tidak dibicarakan di depan. Nah, kita akan mulai membahas satu demi satu kenyataan konseling yang saya hadapi. Sekali lagi, saya harus bercerita kepada saudara. Ketika saya memberikan konseling pranikah, saya ini hanya mendampingi mereka, merespon permintaan mereka ketika mereka sepakat akan menikah. Kemudian mendampingi mereka untuk melihat tujuan pernikahan. Mendampingi mereka untuk menyatakan bahwa kalian itu dua yang berbeda yang disatukan. Sehati, sepikir, sejiwa. Kemudian menolong mereka menemukan potensi konflik mereka. Karena mereka pribadi yang unik. Banyak hal dibicarakan, termasuk bicara soal keuangan, bicara soal hubungan orang tua, mertua, anak, bagaimana kemudian mendidik anak, parenting. Bagaimana membangun hubungan dengan yang lain. Saya sebagai konselor hanya memberitahu. Tetapi keputusannya mau menikah atau tidak tergantung mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, orang yang konseling sama saya ini sudah menemukan potensi konfliknya dan begitu berbahaya. Saya berikan salah satu contoh. Sang calon suami ini orangnya suka menutupi kenyataan dan omongnya besar. Terbukti beberapa kali dia menipu orang lain. Yang kemungkinan dia akan bisa menipu istrinya sendiri. Dan sudah menjadi cerita, ada bukti, ada saksi. Jadi ketika gadis muda ini jatuh cinta kepada yang bersangkutan, kemudian konseling sama saya. Lalu kelihatannya mereka sepakat satu tujuan. Ketika bicara perbedaan pria wanita menyatukan jiwa yang berbeda, di sana mulai muncul. Ada potensi konflik di situ. Laki-laki yang egois dan bicara pelin-pelan dan segala macam. Ketika lanjut lagi kepada sifat-sifatnya, potensi konfliknya terbuka lebar. Bicara soal keuangan tidak bisa terbuka begitu rupa. Setelah 6 bulan konseling, saya beritahu kepada mereka bahwa kalian sangat berisiko menikah. Minimal saat ini sangat berisiko. Kecuali ya kalian berubah. Jadi saya tidak posisi memutuskan, saya hanya menyampaikan aja. Bahkan kemudian saya tanyakan kepada mereka, kamu sudah belajar sesuatu tentang konseling ini, tentang calonmu? Lalu apa saja? Dan mereka cerita. Saya tambahi dengan cara pandang saya selama sekian waktu mengkonseling mereka. Dan sangat berisiko. Saran saya, tunda pernikahanmu. Saya tidak pakai bahasa batalkan pernikahanmu loh. Tunda pernikahanmu sampai kamu berubah. Mengapa? Jangan percaya kepada orang yang akan berubah setelah menikah. Tunjukkan dulu perubahannya sebelum nikah. Sehingga ya saya katakan tunda pernikahanmu. Tapi mereka tidak mau menundanya dan yakin. Saya tanyakan berkali-kali kepada calon mempelai wanita. Apakah kamu sudah mengenalnya, siap dengan semua resikonya? Siapa? Kamu sadar potensi konflikmu ini cukup besar? Saya sadar, Pak. Baik, tolong direnungkan, ketemu seminggu lagi.
Dan seminggu berikutnya, mereka tetap kekeh mau menikah. Ya sudah, saya sebagai pendamping mereka dalam menyiapkan pernikahan, saya lakukan yang terbaik. Dan kemudian mereka pun menikah. Saya jarang ketemu mereka, saya tidak ketemu mereka sekian waktu. Lalu saya mendengar sang wanita hamil dan kemudian punya anak. Sepertinya normal-normal aja. Sampai kira-kira tahun keempat. Sang istri ini yang sudah jalani 4 tahun kontak saya mau ketemu. Dan ketika ketemu, karena kami ini kan lama konseling dan cukup saling mengenal. Sehingga dia langsung cerita. Dia cerita sebagian besar adalah potensi konflik yang meledak. Kenapa? Ya karena sudah dilihat. Dan dia mengatakan, suami saya tidak berubah. Pelin-pelan, Pak. Sering bohong sama saya. Wow. Anak kami ini umur 2,5 tahun. Saya sayang sama anak saya. Tapi dia kemudian mencurigai bahwa ini bukan anaknya. Saya marah. Saya tanyakan kepada dia, benarkah ini anakmu? Loh Pak, anak saya Pak. Saya tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain. Singkat cerita, mereka bercerai. Dari kasus ini, saya ingin berbagi kisah dengan kalian. Jangan terlalu yakin orang berubah setelah menikah. Tunggu dulu. Tunjukkan dia berubah. Siapapun bisa melakukan kesalahan dengan mengingkari perjanjiannya dengan bercerai. Pak, apakah itu banyak yang bercerai setelah Pak Yos mengkonseling mereka? Oh, saya tidak sampaikan banyak. Kalau saya mengkonseling 25 tahun, ya kira-kira umpamanya ya 250 pasang sampai 300. Yang bercerai berapa? Ya bercerai 3 sampai 4 orang. Ya tidak terlalu banyak, tapi itu pun buat saya sedih. Jadi saya akan lanjutkan lagi tentang perceraian dengan banyak alasan. Tapi pelajaran hari ini adalah jangan percaya kepada mereka yang akan berubah setelah menikah. Mengapa? Karena seringkali kenyataannya berbeda. Saya akan lanjutkan kisah yang lain di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.